Pernah gak sih kita merasa kalau hidup ini lebih dari sekedar kejadian acak? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kerangka spiritual yang sangat dalam dari Imam Ahmad Hassan, yang ibaratnya memetakan perjalanan jiwa kita. Jadi, ini dia poin utamanya. Sumber ini menegaskan bahwa hidup itu bukan kebetulan, sama sekali bukan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang sangat menentukan, dan tujuannya cuma ada dua, naik menuju yang ilahi atau turun ke dalam kegelapan. Oke, untuk memahami perjalanan yang rumit ini, kita akan pecah jadi 6 bagian. Kita akan ikuti jejak pencarian seorang mukmin, dari langkah pertamanya sampai ke persimpangan jalan terakhir yang menentukan takdirnya. Ternyata seluruh perjalanan ini diatur oleh satu prinsip tunggal. Dan sumber ini menyebutnya sebagai ilmu yang paling penting dari semua ilmu yang ada. Namanya monoteisme. Tapi, jangan langsung berpikir ini cuma soal kepercayaan atau dogma ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah ilmu. Semacam metodologi praktis buat melewati semua rintangan hidup yang disebut akabah, supaya kita bisa terus naik tingkat secara spiritual. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita jalan di jalur ini? Panduannya apa? Tenang, sumber ini kasih kita semacam peta, sebuah cetak biru ilahi. Dan peta ini terungkap dalam sebuah kisah yang jadi fondasi dari semuanya. Peta itu adalah kisah perjalanan surgawi Nabi Muhammad melewati 7 langit. Dan ini penting banget. Ini bukan cuma dongeng sejarah. Anggap aja ini kayak GPS spiritual pribadi kita. Peta yang bisa dipakai oleh setiap jiwa untuk terus maju. Strukturnya jelas banget kan? Kenaikan 7 tingkat. Di setiap langit ada pengetahuan dan cahaya baru yang diberikan. Tapi di saat yang sama ada juga tabir baru, ujian baru yang harus kita tembus untuk bisa naik lagi. Oke, sekarang kita lihat gimana cetak biru dari langit tadi diaplikasikan di bumi. Gimana sih wujud 7 gerbang ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, disinilah konsep akabah jadi menarik banget. Jadi akabah itu rintangan atau ujian di jalan yang lurus. Tapi ini bukan rintangan abstrak. Sumber ini bilang, rintangan itu wujudnya adalah orang, manusia. Mereka adalah para penguji yang menjaga setiap tingkatan spiritual. Bahkan ada kutipan langsung yang bilang, kami adalah akabah, siapapun yang menerobosnya akan diselamatkan. Ini merujuk langsung pada keluarga Nabi yang diidentifikasi sebagai gerbang-gerbang spiritual utama ini. Ujiannya ya melalui mereka. Jadi, perjalanan di bumi ini persis kayak cerminan perjalanan di langit. Ada 7 peringkat yang harus kita lewati. Mulai dari yang diuji, yang tulus, sampai akhirnya menjadi bab atau sang pintu. Setiap tingkat punya penjaganya, punya ujiannya sendiri. Supaya kita benar-benar paham risikonya, kita harus lihat sisi lainnya. Karena selain ada jalan naik, ada juga jalan turun. Sebuah perjalanan cermin yang membawa kita ke dalam kegelapan. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada 7 tahap kenaikan menuju Tuhan. Di sisi lain ada 7 tahap penurunan menuju tirani dan kekafiran. Ini jadi pengingat yang keras ya. Setiap langkah kita itu adalah pilihan. Mau naik ke cahaya atau malah tergelincir ke jalan bayangan itu. Ada satu fakta yang luar biasa. Biasanya untuk naik 7 peringkat ini butuh 7 kali kehidupan. Lama banget kan? Tapi ternyata ada jalan pintasnya. Cara untuk menyelesaikan semuanya dalam satu kehidupan saja. Betul, seluruh perjalanan yang harusnya makan 7 nyawa ini bisa kita rampungkan dalam 1 kali kesempatan hidup. Cuma 1. Pertanyaannya, gimana caranya? Rahasianya terdengar sederhana, tapi sangat sulit, yaitu hilangkan ego sepenuhnya. Saat kita benar-benar menginginkan untuk orang lain persis sama dengan apa yang kita inginkan untuk diri kita, di saat itulah kebutuhan untuk hidup berulang kali itu sirna. Maksudnya, kita melihat seluruh umat manusia itu sebagai satu kesatuan. Gak ada lagi miliaran individu, yang ada hanya satu pakaian tunggal. Kalau sudah gak ada lagi aku versus mereka, rintangan-rintangan tadi itu jadi gak relevan lagi. Instruksi praktisnya dari Imam Ahmad Hassan itu luar biasa. Beliau bilang, saya ingin melihat semua orang berurusan dengan semua orang seolah-olah mereka adalah Ahmad Al-Hasan. Bayangkan, memperlakukan setiap orang tanpa terkecuali, dengan rasa hormat dan cinta yang sama seperti kita memperlakukan pemandu spiritual tertinggi kita. Semua ini pada akhirnya
membawa kita pada satu titik, pilihan terakhir. Sebuah pilihan fundamental yang jadi inti dari segalanya. Dan inilah paradoks terakhirnya. Jalan yang lurus itu punya banyak sekali bukti, tapi penempuhnya sedikit, sepi. Sebaliknya, jalan setan gak punya bukti sama sekali, tapi pengikutnya banyak banget, rame. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menusuk kan? Kalau kebenaran itu jalannya sulit dan butuh bukti, sementara kebohongan itu jalannya gampang dan populer, pilihan itu sebenarnya ngasih tahu kita apa tentang hakikat kebenaran itu sendiri. Dan yang lebih penting, dalam keseharian kita, jalan mana yang sebenarnya sedang kita pilih? Coba kita renungkan.